kenapa sih banyak orang yang terjerumus dalam narkoba? Halo guys, welcome back to our vlog. Kali ini gue nggak sendirian, gue bareng sama teman-teman gue. Kita lagi ada di salah satu kampung yang terkenal banget yang namanya Kesenangan Sesaat. Kalian bisa tebak kita di mana? Kita ada di Kampung Bahari yang sering banget disebut-sebut sebagai pengedar narkoba. Tapi tenang aja, kita di sini nggak bakalan ikut-ikutan, bener kan guys? Betul. Malahan kita di sini akan ngumpas tuntas mengenai sisi nyata di balik narkoba. Mulai dari fakta yang buat kalian terkejut sampai tips biar kalian nggak ikut-ikutan ke hal yang begini. Stay tune ya. Oke guys, berhubung kita udah ada di tempat yang lebih enak buat ngobrol, gue mau bahas sedikit nih tentang narkoba. Jadi narkoba itu tuh narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Simpelnya, dia tuh zat yang bisa ngaruh ke otak sama sistem saraf kalian. Tapi, dalam dunia medis pun, si narkotika itu dipakai loh, kayak misalkan morfin, dia tuh dipakai sebagai pereda nyeri. Nah tapi, kalau misalkan penggunaannya ini sembarangan dan tanpa pengawasan dari dokter, itu bisa berakibat fatal loh guys. Bisa nyebabkan kecanduan, bahkan kerusakan pada tubuh kalian sendiri. Nah, masalah tentang narkoba ini tuh bahkan udah jadi isu yang gede banget. Di Indonesia pun angkanya naik terus setiap tahun. Nah, gue juga pernah baca artikel tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba. Menurut United National of Drug and Crime mengatakan tiap tahunnya terdapat 296 juta orang pernah menggunakan narkoba, dan itu meningkat sebesar 23% dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Yang paling rentan terkena narkoba ini pada usia 18-25 tahun, usia-usia seperti kita sekarang. Nah, Indonesia sendiri sudah memiliki target di angka 1,7%. Artinya, 2 dari 100 orang hampir terjerat narkoba. Nah, balik lagi, ini bukan tentang statistik atau angka, tapi tentang keluarga kita, saudara kita, bahkan tentang diri kita sendiri. Oke guys, tadi kita udah denger kan, ternyata banyak loh di antara kita yang terjerumus dalam lingkaran narkoba. Ini semua ada penyebabnya. Dan so, kita cari tahu yuk dan tanya-tanya soal ini. Permisi Bapak, menurut Bapak kenapa sih banyak orang yang terjerumus dalam narkoba? Ya, mungkin karena stres, banyak pikiran. Saya kurang tahu ya, karena mungkin pergaulan bebas pengaruh dari orang-orang anak sekitar yang enggak kurang sehat. Awalnya mereka coba-coba penasaran. Karena kurang kuat iman Kak. Oke, jadi itu semua bener ya guys. Jadi narkoba itu cuma ngasih rasa senang sebentar aja. Pas efeknya hilang, masalah lo yang tadinya cuma segede ini nih, jadi segede gunung es. Kadang gue tuh mikir ya, banyak banget orang yang punya masa depan cerah tapi harus hancur gara-gara satu hal, yaitu narkoba. Nih, lu lihat sendiri banyak banget kasusnya. Kalau misalnya kita capek, stres, atau penat, kan kita bisa melakukan hal lain nggak sih? Kayak nonton film, dengerin musik, bisa nongkrong, bisa main game, kan banyak yang harus kita lakuin. Bisa kita lakuin juga, tanpa harus mendekati narkoba. Nah, kalau kalian berani-berani deket kena narkoba, kalian tuh stage-nya bukan ke Bali, ke Lombok, maupun ke Jepang. Kalian tuh kesini nih, ke lapas, penjara, tau nggak kalian? Nah guys, jadi ayolah kita sama-sama dukung target nomor 3 dari Sustainable Development Goals, yaitu Good Health and Well-being. Di situ ada poin 3.5 yang ngomongin tentang penguatan, pencegahan, dan pengobatan penyalahgunaan narkoba. Jadi pas kita tuh ngomongin tentang penyalahgunaan narkoba dan juga melawan penyalahgunaan narkoba, kita tuh sebenarnya lagi berkontribusi terhadap dunia kita untuk menjadikan dunia kita lebih baik dan juga lebih sehat. Nah, kalian tuh perlu ingat apa guys? Hindari narkoba demi masa depan kita semua.